Hai Sobat Molly, kembali lagi bersama dengan Bang Molly. Kali ini Bang Molly akan menceritakan alur cerita film superhero dari serial DC United, yaitu Black Adam. Film ini adalah serial film superhero DC, di mana Black Adam adalah seorang yang mendapatkan kekuatan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan. Namun, karena ia tak bisa mengendalikan kekuatannya tersebut, maka ia dikurung oleh penyihir bernama Shazam. Film yang dibintangi oleh Om Botak yang maco, yaitu Dwayne Johnson, dan disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan dirilis pada tahun 2002. Oke, langsung saja ini dia. Adam Hitam, Black Adam. Film diawali saat dimana kita akan diajak ke masa lalu, tepatnya 2600 tahun sebelum Masehi, di kota bernama Kahndaq. Kahndaq adalah daerah pertama yang memiliki sistem pemerintahan saat itu. Dan selama berabad-abad, Kahndaq dijadikan sebagai pusat pemerintahan untuk daerah yang ada di sekitarnya. Namun, suatu saat, seorang raja bernama Akhtong merebut kota tersebut dan menjadi seorang tirani. Selain karena kota Kahndaq adalah pusat peradaban pada saat itu, Akton juga mempunyai niat lain, yaitu mencari salah satu mineral langka, yaitu Eternium, yang hanya bisa ditemukan di kota Kahndaq, di mana mineral tersebut akan digunakan oleh Akton untuk membuat sebuah mahkota yang akan digabung dengan mantra sihir untuk membuatnya menjadi raja yang paling ditakuti. Akton memaksa seluruh rakyat Kahndaq agar menjadi penambang yang menggali mineral tersebut. Saat seseorang telah berhasil menemukan Eternium itu, dia kemudian hendak memberikannya kepada sang raja. Namun penambang lainnya ingin merebut Eternium itu karena mereka pikir jika menemukan Eternium akan membuat mereka mendapatkan imbalan dari sang raja. Saat mereka ingin merebut Eternium itu, datanglah seorang yang bernama Adam. Adam menyelamatkan lelaki tua itu dan menuntunnya menuju pengawal raja untuk memberikan Eternium tersebut. Saat mereka berdua telah memberikan Eternium itu kepada pengawal raja, lelaki tua itu kemudian meminta imbalan atas kerja kerasnya yang telah berhasil menemukan Eternium. Saat lelaki tua itu diajak menuju jurang, tiba-tiba pengawal raja itu menusuk lelaki tersebut menggunakan belati, lalu melemparnya dari atas tebing, yang membuat lelaki tua itu tewas seketika. Saat pengawal raja ingin membunuh Adam, untunglah ayah Adam datang dan meminta anaknya untuk pergi. Ayahnya pun menasihati Adam untuk berhenti menjadi seorang pahlawan agar ia tidak dihukum oleh raja. Adam hanya tidak ingin melihat rakyat Kahndaq ditindas secara terus-menerus. Lalu Adam berlari menuju pengawal tadi dan mengambil batu tersebut. Adam berlari menuju ke atas tebing, lalu memperlihatkan batu Eternium itu kepada seluruh rakyat Kahndaq. Saat seluruh rakyat Kahndaq melihat Adam, mereka mulai menirukan simbol seperti yang Adam lakukan. Raja yang mendengar adanya sebuah perlawanan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menghukum Adam dengan memenggal kepalanya. Adam pun dibawa menuju altar yang disaksikan oleh seluruh rakyat Kahndaq. Seluruh rakyat Kahndaq yang datang untuk melihat Adam hendak menyelamatkannya, namun penjaga telah bersiaga dan juga mencegah mereka semua. Saat Adam hendak dieksekusi mati, tiba-tiba Adam menghilang. Nyata Adam diselamatkan oleh para dewan penyihir yang merasakan keberanian dan juga ketulusan Adam. Para dewan penyihir memilih Adam untuk menjadi seorang pahlawan dengan memberikannya sebuah kekuatan. Di tempat lain, mahkota Raja Akton sudah selesai. Saat pengawal memberikan mahkota tersebut, Adam muncul sebagai seorang hero
yang akan menghancurkan Akton dan menyelamatkan rakyat Khandak. Raja Akton yang memakai mahkota itu langsung meminta kekuatan kepada Raja Iblis. Mereka berdua pun bertarung. Raja Akton dengan kekuatan iblisnya melawan Adam dengan kekuatan para penyihir. Akibat dari pertempuran yang sangat hebat itu, membuat seluruh istana Raja Akton hancur, dan Adam berhasil mengalahkan Raja Akton, lalu mengambil mahkotanya dan memberikannya kepada Dewan Penyihir. Namun, sejak saat itu, Adam pun tak pernah terlihat lagi. Lalu kita akan dibawa menuju masa sekarang, di mana kota Khandak dikuasai oleh kelompok intergeng dan menjadi tempat tinggal para tentara bayaran internasional. Menurut legenda, Adam hanya akan kembali muncul jika kota Khandak dalam keadaan bahaya. Lalu kita akan melihat seorang anak bernama Amon Thomas. Saat Amon hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan skateboard miliknya, Amon dicegah oleh tentara yang menjaga portal. Tentara tersebut menyuruh Amon agar mengantri untuk pemeriksaan. Namun Amon tidak mau mengikuti perintah tentara tersebut, yang membuat tentara itu ingin memukul Amon. Namun seorang sopir mobil yang bernama Karim mengalihkan perhatian tentara itu, yang membuat Amon bisa pergi. Saat selesai pemeriksaan, mereka mengizinkan mobil yang dikendarai Karim untuk melewati portal. Dan ternyata di dalam mobil tersebut ada wanita yang bersembunyi yang bernama Adriana. Mereka adalah pejuang revolusi kota Khandak, di mana Adriana mengetahui lokasi mahkota Raja Akton. Itulah sebabnya ia dicari oleh kelompok intergeng. Mereka pun mencoba mengambil dan menyembunyikan mahkota Raja Akton agar tidak ditemukan oleh intergeng. Tiba-tiba Amon muncul dan meminta izin kepada ibunya, yaitu Adriana, untuk membiarkannya ikut. Namun Adriana tidak mengizinkan anaknya Amon karena khawatir akan keselamatannya. Mereka pun pergi ke sebuah tambang. Tambang ini adalah milik intergeng yang sedang mencari Eternium. Setelah mengikuti tulisan manuskrip kuno, mereka akhirnya sampai di sebuah gunung. Adriana yakin bahwa di dalam gunung tersebut mahkota Raja Akton tersimpan. Mereka bertiga masuk ke dalam gunung tersebut. Saat Adriana membaca tulisan di dinding gunung, ia pun menyadari jika Ruslan tidak ada. Lalu Samir mencoba mencari Ruslan. Saat Karim yang sedang menunggu ketiga temannya di dalam mobil, tiba-tiba Karim melihat Samir terjatuh dari atas gunung. Lalu pasukan intergeng muncul dan membunuh Samir. Di dalam gunung, Ruslan tiba-tiba muncul dan mengagetkan Adriana. Saat mereka berdua berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan mahkota Raja Akton yang melayang di antara dua batu. Adriana pun menaiki salah satu batu tersebut dan melompat untuk mengambil mahkota itu. Saat Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu, tiba-tiba pasukan intergeng muncul dan menyandra kedua temannya. Pasukan intergeng meminta Adriana untuk memberikan mahkota Raja Akton. Tapi Ruslan berteriak dan menyuruh Adriana lari membawa mahkota tersebut. Saat Adriana bersembunyi, salah satu pasukan intergeng mencoba membunuh Karim jika Adriana tidak mau memberikan mahkota itu. Lalu karena hal itulah yang membuat Adriana pun keluar dan menyerahkan mahkota Raja Akton. Saat mahkota itu telah diambil oleh intergeng, Adriana mengucapkan mantra untuk membangkitkan Adam. Seketika petir menyambar ruangan tersebut dan membuat pasukan intergeng terlempar. Lalu seseorang dengan jubah hitam berada di tengah-tengah mereka, dan dia adalah Black Adam. Saat salah satu pasukan intergeng mencoba menangkap Adam, Adam langsung mencekik dan membunuhnya hingga menjadi tulang belulang. Melihat hal itu, pasukan intergeng langsung menembaki Adam.
Namun peluru yang ditembakkan tidak bisa melukai Adam sama sekali. Adam yang merasa geli karena tembakan dari pasukan Intergang lalu membalas mereka semua dengan menghadiahkan kematian dengan cara yang sangat tidak nyaman. Saat koper yang digunakan untuk menyimpan mahkota Raja Acton terlempar, Ruslan berusaha mengambilnya. Saat Ruslan membuka koper tersebut, mahkota itu sudah tidak ada. Sementara itu, Adriana diselamatkan oleh Adam saat sebuah batu besar terjatuh dari atas. Lalu Adriana dan Karim berlari keluar dari gunung tersebut dan pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah membunuh seluruh pasukan Intergang, Adam keluar dari gunung dan disambut oleh 2 helikopter tempur milik Intergang dan beberapa pasukannya. Lalu, salah satu helikopter menembakkan rudal kepada Adam. Tiba-tiba Adam berada di samping helikopter tersebut dan mendorong helikopter itu agar saling bertabrakan. Lalu Adam menghancurkan seluruh pasukan Intergang tanpa sisa. Setelah selesai menghabisi seluruh pasukan Intergang, Adam lalu menghampiri mobil van yang dikendarai oleh Karim dan Adriana. Tiba-tiba, salah satu anggota Intergang yang masih hidup menembakkan Adam dengan rudal yang memiliki eternium. Adam yang tidak mengetahui bahwa rudal tersebut memiliki eternium menangkap rudal itu. Lalu ketika rudal itu meledak, rudal tersebut melukai Adam. Adam pun langsung membunuh pasukan Intergang tadi. Adam terluka di bagian perutnya setelah terkenal rudal yang ada kandungan eternium. Kemudian Adam pun terbang. Namun, ia kembali terjatuh karena luka dari rudal eternium tadi. Adriana yang melihat Adam yang sedang terluka akhirnya membawa Adam untuk diobati. Ruslan yang masih hidup meminta bantuan kepada pasukan Intergang yang ternyata Ruslan adalah mata-mata Intergang yang telah membocorkan aktivitas Adriana dan juga kedua teman lainnya. Sementara itu, Carter dan Amanda Waller sebagai anggota Justice Society, yaitu sebuah perkumpulan manusia super. Jadi ini kayak seperti Avengers-nya kalau di DC ya guys. Telah mendapatkan informasi bahwa Black Adam telah bangkit dari tidur panjangnya. Akhirnya Carter mempersiapkan pasukan untuk menangkap Adam. Carter telah mengumpulkan pasukan barunya, yaitu Maxine, Albert, dan Ken atau Dr. Fate. Dan Carter juga bersiap dengan baju perangnya sebagai Hawkman. Saat mereka telah berkumpul di markas Hawkman, mereka segera pergi ke Kandak menggunakan pesawat khusus Justice Society. Di tempat lain, Adam yang telah sadar tidak sengaja menggunakan kekuatannya di dalam kamar Amon. Saat Amon melihat Adam yang telah sadar, ia mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Adam yang baru saja menyadari bahwa ia telah terkubur selama 5.000 tahun lamanya, hingga saat ia melihat kota Kandak sudah sangat jauh berbeda. Adriana yang baru saja pulang lalu membuka brankas dan terkejut melihat mahkota tersebut sudah tidak ada di dalam brankas. Ternyata mahkota itu dipakai oleh Karim. Adriana pun langsung mengambil mahkota tersebut dan mulai menelitinya. Dalam kamar, Amon membacakan kisah heroik Adam yang telah membebaskan bangsanya dari para penjajah, hingga mereka membuatkan patung untuk Adam. Amon meminta kepada Adam untuk membebaskan kota Kandak satu kali lagi, karena sekarang kota Kandak dijajah oleh Intergang. Namun Adam menolak hal tersebut karena dia menganggap dirinya bukanlah seorang pahlawan. Lalu Adam pun pergi, terbang di tengah keramaian kota Kandak. Amon pun mencoba mengejar Adam dengan skateboard miliknya.
seluruh masyarakat kota Khandak begitu terkesima saat melihat Adam yang terbang dengan santainya. Biasanya kan superhero itu sembunyi-sembunyi guys, tidak mau terlalu nampak di umum. Tapi kalau Black Adam agak lain emang. Adam pun terbang menuju patung yang dibuatkan untuknya. Saat Amon melihat pasukan penjaga, Amon lalu mengambil handy talkie milik penjaga tersebut, lalu menginformasikan kepada seluruh pasukan Intergang melalui handy talkie itu bahwa kota Khandak sudah memiliki pahlawan. Lalu ia pun kabur dari kejaran pasukan Intergang. Lalu Amon menirukan simbol Adam yang ada di awal film dan memohon kepada Adam. Kemudian para penjaga yang telah mengejar Amon akhirnya bisa mendapatkannya. Lalu Adriana datang menyelamatkan anaknya. Saat mereka hendak pergi, penjaga tersebut mengenali Adriana. Seketika Adriana pun memukul penjaga tersebut dengan papan skateboard milik anaknya. Saat mereka berdua hendak ditangkap oleh para penjaga, Adam pun muncul dan menyelamatkan Adriana dan juga Amon. Lalu para penjaga mengepung Adam dari segala posisi. Saat mereka telah bersiap menembak Adam, Adam lebih dulu menembak mereka semua dengan petirnya. Lalu ketika Adam mengangkat kedua pasukan Intergang, para Justice Society muncul tepat di belakang Adam. Lalu Adam menjatuhkan kedua anggota Intergang tersebut. Melihat hal itu, membuat Hawkman melompat dan menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan kedua Intergang tersebut, Adam lalu membunuh mereka berdua dengan petir miliknya. Lalu Dr. Fate memerintahkan Adam untuk tidak masuk ke dalam dunia manusia karena dia memiliki kekuatan seperti dewa. Dr. Fate menyuruh Adam agar mengalah kepada Justice Society atau mati di tangan mereka. Lalu Adam lebih memilih untuk melawan mereka berdua. Kemudian Dr. Fate memanipulasi ruang dan waktu dengan mengubah kota Khandak menjadi saat pada zaman dahulu. Tiba-tiba Hawkman muncul dan memukul Adam hingga terlempar. Saat Hawkman mencoba memukul Adam dengan tongkat miliknya, Adam berhasil menahannya. Lalu Adam menyerang Hawkman dengan petir miliknya. Mereka pun terlibat pertarungan. Kemudian Dr. Fate memerintahkan Maxine dan juga Albert untuk turun melawan Adam. Dengan kekuatannya, Maxine mengendalikan angin lalu menyerang Adam dengan besi. Adam pun membalasnya dengan melemparkan besi tersebut kembali. Saat besi itu hampir mengenai Amon dan juga ibunya, Dr. Fate pun berhasil menyelamatkan mereka berdua. Lalu tidak sengaja, Dr. Fate menyentuh tas milik Adriana dan mengetahui bahwa Adriana menyimpan mahkota Sabak, mahkota Raja Iblis. Lalu Dr. Fate menyerang Adam dengan kekuatannya. Dr. Fate mampu menahan Adam. Kemudian Hawkman dan juga Maxim menyerang Adam bersamaan. Saat Adam mulai terdesak, Adam mengeluarkan kekuatan besarnya yang membuat Dr. Fate, Hawkman dan juga Maxim terlempar. Saat Adam begitu sangat marah, tiba-tiba dari arah belakang, Albert muncul dan menjadi besar, lalu memukul Adam. Lalu para Justice Society mengira bahwa Adam telah kalah. Tiba-tiba, Adam muncul dari dalam tanah dan memukul Albert. Seketika semua warga kota Khandak menyambut Adam. Mereka meneriakkan namanya. Hal tersebut yang membuat Adam sangat terkesima. Lalu Adam terbang menuju istana Khandak. Ia telah menjadi puing-puing. Sementara itu, Dr. Fate meminta kepada Adriana untuk memberikan mahkota Khandak kepada mereka agar mahkota tersebut tetap aman. Namun Adriana mengatakan bahwa dia tidak memiliki mahkota tersebut.
Adrianum juga mengatakan kepada Justice Society bahwa kenapa baru sekarang mereka datang untuk menyelamatkan bangsa Khandak setelah 27 tahun mereka dijajah oleh Intergang. Sekarang bangsa Khandak memiliki pahlawannya sendiri, yaitu Adam, dan menyuruh para Justice Society untuk pergi dari kota Khandak. Namun Hawkman akan tetap menangkap Adam karena mereka khawatir jika Adam tidak bisa mengendalikan kekuatan miliknya akan membuat seluruh kota Khandak hancur, sama seperti zaman dulu. Kemudian para Justice Society dan Adriana pun pergi menuju istana Raja Acton yang telah menjadi puing-puing. Setelah berada di dalam istana, Adriana menemui Adam dan mencoba berbicara dengannya. Adriana menceritakan kepada Adam bagaimana dulu neneknya selalu bercerita tentang Adam. Salah satunya saat Adam datang dan membebaskan bangsanya dari Raja Acton. Namun Adriana mendengar dari Justice Society bahwa setelah Adam memiliki kekuatan itu dan datang menemui Raja Acton, Adam yang sangat marah membuat seluruh kota hancur karena tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Lalu para dewan penyihir menangkap Adam dan mengurungnya. Sementara itu, saat Amon berhasil sampai di rumah, Amon hendak menceritakan pertarungan Adam di tengah kota tadi kepada omnya, yaitu Karim. Namun saat Adam ke dapur, ia melihat Ruslan yang sedang mencari mahkota sabak. Karena Amon belum mengetahui bahwa Ruslan adalah mata-mata Intergang, maka Amon pun memberitahu bahwa mahkota itu ada di dalam tas Amon. Mendengar hal itu, membuat Ruslan mengeluarkan pistol dan menyuruh Amon untuk memberikan tas miliknya. Dengan pasrah, Amon melempar tas tersebut. Dan saat Ruslan mengecek tasnya, benar di dalam tas tersebut ada mahkota sabak. Saat Ruslan memberitahu kebenaran tentang Adam, Karim lalu menahan Ruslan yang membuat Amon bisa mengambil tasnya, lalu berlari menyelamatkan mahkota sabak. Namun Karim harus terkena tembakan saat mencoba menyelamatkan Amon dan mahkota tersebut. Ruslan yang kehilangan Amon langsung menelpon seluruh tim Intergang untuk mencari Amon dan mengambil mahkota sabak. Saat para Justice Society mencoba berdamai dengan Adam, di mana syaratnya adalah dengan membawa Adam sebagai tahanan. Namun itulah yang membuat Adam menolak mentah-mentah syarat tersebut. Tiba-tiba Adriana mendapatkan panggilan telepon dari Amon. Amon mengatakan bahwa Ruslan masih hidup dan dia telah menembak paman Karim. Sekarang pasukan Intergang berada di apartemen dan juga mengincarnya. Mendengar hal itu membuat Adriana memohon kepada Adam untuk menyelamatkan Amon. Lalu Adam pun terbang menuju apartemen Adriana. Saat Amon berusaha kabur dari kejaran Intergang, mereka akhirnya berhasil menangkap Amon. Lalu Adam tiba dan menyelamatkan Amon. Setelah itu, Adam membunuh semua anggota Intergang yang ada di dalam apartemen. Saat Adam sedang membunuh mereka, Ruslan datang dari arah belakang dan menangkap Amon, lalu membawa Amon pergi sebagai tawanan. Saat Adam melihat tas milik Amon, dengan segera ia mengikuti Ruslan yang membawa Amon dengan motor terbangnya. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi, guys. Namun saat Adam berhasil mengejar seluruh motor tersebut, tetap saja Adam tidak bisa menemukan Amon. Ternyata Amon dibawa dengan menggunakan mobil oleh Ruslan. Lalu Adam menginterogasi anggota Intergang agar mendapatkan informasi di mana Amon berada.
Namun Hawkman tidak setuju dengan cara Adam menginterogasi anggota intergeng yang bisa saja membunuh mereka. Karena mereka berdua terus saja berdebat, akhirnya Adam dan Hawkman terlibat perkelahian. Saat mereka berdua berkelahi di dalam kamar Amon, Adam tidak sengaja memukul rak buku yang membuatnya terluka. Saat Hawkman membuka rak buku tersebut, ternyata mahkota Sabak ada di dalamnya. Lalu para Justice Society dan Adriana serta Adam pergi ke tempat Amon ditahan oleh intergeng bersama dengan mahkota Sabak untuk diamankan. Para Justice Society memutuskan untuk mengubur mahkota Sabak di tempat rahasia milik mereka. Namun Adriana tidak mau memberikan mahkota tersebut sebelum para Justice Society menyelamatkan anaknya. Sebelum masuk ke dalam tambang, Hawkman menjelaskan rencana dan strategi mereka untuk menyelamatkan Amon. Namun Adam bertindak tanpa mendengarkan rencana Hawkman. Adam lalu keluar dari pesawat tersebut dan masuk ke dalam tambang di mana para intergeng telah menunggu Adam. Adam pun mulai menghancurkan tambang dan merusak semua apa yang ia bisa lempar. Ya, terkadang aksi lebih penting daripada hanya sekedar rencana ya guys. Apalagi cuma wacana. Namun, saat Adam ingin masuk ke dalam ruangan penyanderaan Amon, Adam tidak bisa memasukinya karena ruangan tersebut terhalang perisai dari Eternium. Lalu Adriana dan para Justice Society pun tiba juga. Saat Adriana melihat anaknya Amon sedang ditahan, dia meminta kepada Ruslan untuk melepaskan Amon. Namun Ruslan hanya akan melepaskan Amon ketika mahkota tersebut diberikan kepadanya. Para Justice Society menasihati Ruslan akan bahaya dari mahkota tersebut. Saat Ruslan mau menembak Amon, Adriana pun setuju untuk memberikan mahkota Sabak itu kepada Ruslan, asalkan anaknya Amon bisa selamat. Saat Adriana mau menyerahkan mahkota tersebut, Hawkman mencoba menghalangi Adriana. Lalu Adam menghalangi Hawkman dan melindungi Adriana agar bisa menyelamatkan anaknya. Adriana pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan memberikan mahkota Sabak kepada Ruslan. Namun saat Adriana telah memberikan mahkota Sabak kepada Ruslan, Ruslan lalu menceritakan bagaimana mahkota tersebut adalah buatan nenek moyangnya, tapi para dewan penyihir mencurinya dan sekarang mahkota tersebut telah kembali kepada Ruslan, di mana Ruslan adalah keturunan terakhir Raja Akton. Lalu Ruslan pun menembak Amon dan membuka perisai Eterniumnya. Sutradara pun memberikan efek tayangan lambat untuk memberikan kesan dramatis dan juga heroik. Sutradara pun memberikan efek tayangan lambat untuk memberikan kesan dramatis dan juga heroik. Dengan secepat kilat, Adam pun mencoba menyelamatkan Amon dari tembakan Ruslan. Dan untung saja peluru tersebut mengenai tangan Adam yang membuat Amon bisa selamat. Namun kemarahan Adam sudah tidak terbendung lagi. Melihat hal itu, Hawkman mencoba melindungi Adriana dengan sayapnya, sementara Amon dilindungi oleh Dr. Fate. Sedangkan Maxine dilindungi oleh Albert yang berubah menjadi besar. Lalu dengan petirnya, Adam menghancurkan seluruh ruangan tersebut. Setelah ledakan tersebut yang membuat seluruh area tambang hancur, Dr. Fate membawa Amon ke dalam pesawat untuk diobati karena mengalami luka. Lalu Hawkman memerintahkan Maxine dan juga Albert untuk mencari mahkota Sabak. Sementara Hawkman akan pergi menuju Adam untuk menyelesaikan masalah saat mereka berdua berada di dalam reruntuhan istana Raja Akton. Hawkman menanyakan siapa Hurut yang dimaksud oleh Ruslan. Lalu Adam pun menjelaskan bahwa sebenarnya para dewan penyihir memberikan kekuatannya kepada Hurut, yaitu anaknya, bukan kepada Adam. Dan Hurut mampu mengalahkan Raja Akton. Namun saat Hurut hendak menyelamatkan Adam dan ibunya,
Hurut mendapati mereka berdua di dalam rumah mereka, di mana ibunya telah tewas, sedangkan Adam, ayahnya, kritis akibat dari siksaan pengawal Raja Akton. Hurut yang tidak ingin melihat ayahnya tewas seketika memberikan kekuatannya kepada Adam. Namun tiba-tiba anak panah masuk ke dalam rumahnya dan mengenai Hurut. Panah-panah tersebut dari orang suruhan Raja Akton, dan Hurut pun tewas dengan panah yang menancap di tubuhnya. Adam yang melihat anaknya tewas di depannya akhirnya sangat marah, dan dengan kekuatannya dia menghancurkan seluruh kota Khandak. Dari kejadian Amon, Adam pun sadar bahwa kekuatan yang Adam miliki terlalu besar untuknya. Adam pun memutuskan untuk mengucapkan mantra agar ia kembali menjadi manusia biasa. Namun Adam masih bisa kembali memiliki kekuatan tersebut jika mengucapkan mantra itu lagi. Saat sudah menjadi manusia biasa, Adam pun dibawa ke penjara rahasia milik Justice Society. Adam pun dimasukkan ke dalam tabung khusus dan dibuat tidak sadarkan diri. Dan kita akan diperlihatkan bagaimana markas Justice Society yang penuh dengan tahanan-tahanan khusus sama seperti Adam. Setelah itu, Hawkman dan Dr. Fate pun kembali masuk ke dalam pesawat. Di tempat lain, Adriana masih bingung dengan perkataan Ruslan. Ruslan mengatakan bahwa kematian adalah jalan menuju kehidupan. Lalu dia teringat dengan mitologi Khandak yang Adriana baca di dalam prasasti. Lalu Adriana pun menyadari bahwa ini semua adalah rencana Ruslan. Ruslan menculik Amon dan memancing Adam untuk membunuhnya dengan sihirnya. Karena hanya dengan itu, Ruslan bisa ketemu dengan Raja Iblis dan meminta kekuatan darinya. Dan benar saja, Ruslan yang telah tewas masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka, Ruslan diberikan kekuatan oleh Raja Iblis Sabak dan menyuruh Ruslan untuk menghancurkan dunia. Lalu Ruslan pun bangkit dengan skin barunya. Dr. Fate dan Hawkman mendapatkan informasi di radar bahwa kekuatan besar telah lahir, dan dia adalah Ruslan yang telah mendapatkan kekuatan Raja Iblis Sabak. Lalu para Justice Society pun pergi menuju Ruslan. Hawkman pun melihat Ruslan lalu menembakinya. Namun sudah sangat jelas jika peluru itu tidak bisa melukai Ruslan. Lalu Ruslan melempar pesawat para Justice Society ke dalam kota Khandak. Saat Ruslan membakar seluruh kota Khandak, Dr. Fate datang dan mencegah hal itu. Maxine, Hawkman, dan juga Albert pun juga datang dengan membantu Dr. Fate. Mereka pun bekerja sama agar bisa mengalahkan Ruslan. Namun karena kekuatan Ruslan yang begitu besar, mereka semua tidak ada yang bisa mengalahkannya. Saat Hawkman, Maxim, dan juga Albert mencoba kembali melawan Ruslan yang masuk ke dalam puing-puing istana Raja Akton, mereka dicegah oleh Dr. Fate dengan perisai yang tidak mampu mereka lewati. Ternyata Dr. Fate mengorbankan nyawanya agar bisa menyelamatkan mereka, di mana di dalam penglihatan Dr. Fate ia melihat bagaimana Hawkman mati terbunuh. Lalu dengan itu ia membuat alternatif lain dengan mengorbankan nyawanya. Saat Ruslan hendak duduk di singgasana Raja Akton, Dr. Fate datang dan mencegah hal itu. Dengan sekuat tenaga, Dr. Fate mencoba mengalahkan Ruslan. Dengan kekuatannya juga, ia masuk ke dalam pikiran Adam dan memberitahu Adam bahwa dunia sedang membutuhkannya. Karena yang bisa mengalahkan Ruslan saat ini hanyalah Adam. Dengan kekuatannya, Dr. Fate pun melepaskan Adam dari tabung khusus. Para penjaga yang melihat Adam telah keluar akhirnya mencoba mencegahnya kabur. Adam yang belum mendapatkan kekuatannya pun kewalahan. Adam pun mencoba membuka penutup mulut miliknya agar ia bisa mengucapkan mantra untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara itu, Dr. Fate yang bertarung melawan Ruslan memberikan nasihat kepada Adam yang sudah mulai menganggap kekuatannya adalah kutukan.
Dr. Fate memberikan nasihat kepada Adam bahwa para dewan penyihir mungkin salah dalam memilihnya, namun dia dan anaknya Hurut tak salah memilih Adam. Dengan hal itu, membuat Adam bangkit dan melawan para penjaga tanpa kekuatan supernya. Adam mengalahkan para penjaga dengan kekuatan miliknya sebagai manusia biasa. Dengan keadaan yang terluka, Adam mencoba keluar dari penjara tersebut. Setelah berhasil keluar dari penjara, Adam pun mencoba berenang ke permukaan. Di dalam laut, Adam pun mencoba melepas penutup pelutnya, namun karena Adam tidak mencapai permukaan, akhirnya Adam pun tenggelam. Sementara itu, perisai menghalangi para Justice Society yang membuat Hawkman, Maxine, dan juga Albert bisa masuk ke dalam istana Raja Acton. Namun, pada saat Justice Society telah masuk ke dalam, mereka melihat Ruslan yang telah berhasil mengalahkan Dr. Fate. Dr. Fate tewas di tangan Ruslan. Lalu Hawkman, Maxine, dan juga Albert berusaha melawan Ruslan yang telah membuka gerbang neraka, namun para Justice Society gagal, hingga membuat para tentara Raja Iblis berhasil masuk ke dalam dunia. Saat tentara Raja Iblis itu hendak membunuh Adriana dan juga Amon, tiba-tiba Karim datang dengan mobil. Karim yang mengetahui dari penglihatan Dr. Fate bahwa dirinya akan mati karena listrik, membuatnya tidak takut dengan para tengkorak tersebut. Lalu Adriana menyuruh Amon untuk menyelamatkan diri, sementara dia dan Karim akan melawan tengkorak-tengkorak tersebut. Adam yang tidak sadarkan diri bertemu dengan anak serta istrinya di alam bawah sadar. Adam pun sangat bahagia bisa berkumpul lagi bersama dengan mereka. Namun anaknya Hurut mengatakan bahwa Adam belum bisa ikut bersama dengan mereka. Sementara itu, Amon ternyata pergi ke tengah kota. Di hadapan masyarakat Khandak, Amon menyuruh mereka agar mengikuti simbol miliknya, agar Ted Adam bisa datang dan menyelamatkan mereka. Orang-orang pun mulai mengikuti Amon dengan menirukan simbol segitiga dengan kedua tangannya. Lalu dengan keajaiban, tubuh Adam muncul ke permukaan dan dia bisa mengucapkan mantra Shazam dan pergi menyelamatkan kota Khandak sebagai Plague Adam. Sementara itu, Ruslan yang melihat para penduduk kota Khandak memanggil pahlawan mereka, yaitu Adam, kemudian menyemburkan api yang membuat patung Adam menjadi runtuh dan mengarah kepada mereka. Saat patung tersebut hampir menimpa Amon, sang pahlawan Khandak, yaitu Adam, muncul dan menahan patung tersebut. Lalu pertempuran Battle of Khandak, Adam versus Ruslan terjadi. Saat Adam berhasil dijatuhkan, tiba-tiba dari belakang, Hawkman menusuk Ruslan, lalu Ruslan menusuk balik Hawkman. Tiba-tiba Hawkman menghilang. Ternyata itu adalah bayangan miliknya, di mana Hawkman menggunakan kekuatan milik Dr. Fate untuk melawan Ruslan. Hawkman pun menahan Ruslan, sementara Adam mencoba mematahkan tanduk milik Ruslan. Lalu, karena tanduk tersebut terlalu keras, Adam pun mengangkat Ruslan ke langit dan membelahnya menjadi dua. Lalu seluruh pasukan Raja Iblis Sabak akhirnya menghilang. Dan penduduk kota Khandak bersorak atas kemenangan mereka. Adriana yang melihat penduduk kota Khandak pun merasa sangat bahagia, karena akhirnya mereka telah mendapatkan kebebasan. Lalu Adriana meminta Adam
agar menjadi pemimpin mereka. Adam pun duduk di singgasana Raja Akton. Lalu tiba-tiba Adam terbang dan menghancurkan singgasana tersebut. Adam kemudian mengatakan kepada Adriana bahwa Khandak tidak butuh pemimpin. Khandak hanya butuh pelindung, dan dia adalah Black Adam. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Molly, itu di alur cerita film Black Adam. Jika suka, silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.